Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour Super Best Chess Classic Romania 2025 menyisakan satu babak terakhir malam ini kawan. Sementara Pragnananda memimpin turnamen sampai babak ke-8 dengan perolehan 5 poin. Belum tersentuh kekalahan. Mencatatkan 2 kali kemenangan kawan dan 6 kali remis. Luar biasa Pragnananda. Tersisa 1 game dan dia akan berhadapan dengan Levon Aronian nanti malam pada game ke-9. Nah, di babak ke-8 Pragnananda berhadapan dengan Wesley So kawan. Dan Pragnananda pegang hitam, Wesley So mengawali dengan pembukaan pion D4 seperti biasa. Ada kuda F6 dari Pragnananda. Dan di sini pion C4 lanjut Wesley So dan Prag memilih Benoni defense dengan pion C5 kawan. Tentu saja tantangan ini ditolak kawan. Kalau kalian terima seperti ini ya pion E6 bisa nanti coba rebut kembali kawan. Ya ada ide ya kalau kalian ingin keluar coba rebut kembali. Tapi yang paling umum ya pion ini dorong terlebih dahulu. Tentu bermain melawan Benoni pion D5 jawaban putih atau Wesley So. Dan kejutan dari Pragnananda yang bisa kita pelajari dari Pragnananda kali ini adalah Benko Gambit. Benko Gambit. Kawan-kawan paling suka dengan gambit-gambit. Bermain dengan gambit. Cukup agresif. Benko Gambit dari pembukaan Benoni defense kawan. Diterima oleh Wesley So. Bang, aku pingin main gambit tapi nggak diterima bang. Bagaimana jalurnya bang? Kalau gambit itu nggak diterima bagaimana jalurnya bang? Ada beberapa cara. Ada beberapa jalur yaitu dengan kuda F3 atau menteri C2 tentu untuk coba backup petak C4 ya. Oke, jalur pertama kuda F3 kawan. Yang biasa hitam akan lanjutkan dengan pion G6. Nah, kalian sekarang terima nggak apa-apa. Nanti tetap akan dilanjut dengan pion A6. Bang, aku nggak mau terima. Gimana kelanjutannya bang? Oke, berarti kalian pilih menteri C2 di sini untuk backup petak C4. Yang biasa hitam yang akan mendahului pertukaran pion sekarang dengan pion B pukul pion C4. Nah, dengan adanya menteri juga bisa kawal pion E4 kalian. Perkuat center terlebih dahulu. Gampang pion ini kalian rebut kembali nanti kawan. Setelah gajah G7, gajah ambil pion C4, rokade. Dan kalian juga bisa amankan rokade atau mungkin dengan kuda C3 untuk perkuat posisi pion center kalian. Oke, itu jalur Benoni Gambit yang ditolak atau Benko Gambit yang ditolak kawan. Kita kembali lagi ke jalur permainan gambit diterima dari Wesley So. Pion C pukul pion B5, tawari lagi dengan pion A6 kawan. Nah, tentu pion E3 lanjut Wesley So untuk buka akses bagi gajah. Bagaimana sekali lagi jika diterima? Ini juga salah satu langkah opsi bagi putih, terima saja langsung. Pion E6 yang akan dilanjutkan oleh hitam ataupun ada juga yang bermain dengan pion G6 atau ambil langsung pion ini dengan gajah kawan. Putih melanjutkan dengan kuda C3. Sekali lagi kawan, admin tunjukkan jalur-jalur seperti ini selama tahap pembukaan. Sekali lagi untuk bahan kita belajar bersama. Bagi kawan-kawan yang sudah ahli di tahap pembukaan ya kalian bisa skip saja ya. Bisa kalian skip beberapa detik kawan untuk nikmati permainan di middle game. Jadi untuk kawan-kawan yang baru belajar, yang mungkin baru mengenal Benko Gambit ini, admin tunjukkan berbagai varian yang ada. Karena jika kalian tidak kenal permainan seperti ini, ya kalian akan kaget-kagetan saat lawan memilih Benko Gambit. Pion E3 dari Wesley So. Nah, pion A pukul pion B5, gajah ambil balik pion B5, menteri keluar ke A5 cek. Lanjut Pragnananda kawan, tentu blokade sekaligus untuk jaga gajah. Ada gajah B7, menyerang pion ini 2 kali kawan bersama kuda. Apa yang mesti kalian lakukan? Pion ini bisa jatuh kawan. Kalian backup percuma juga ya. Posisi kuda masih dalam posisi kena pin. Nah, gajah D2, blokade pin kawan dan persiapan discover. Menteri mundur ke B6 terlebih dahulu. Jangan nekat karena kuda pukul kuda. Nah, coba lihat kawan, tempo ancam menteri. Aku dapat gajah bang. Iya, kalian dapat gajah, tapi menteri kalian kena garbuan. Family Fog ini kawan, atau Royal Fog. Jadi dengan menteri B6, Pragnananda bermain. Dan kuda F3. Melepaskan pion, percuma juga kawan. Sama tadi kalau kalian backup ya.
Nah, di sini bisa kalian ambil balik, cuma gajah nggak ada yang kawal. Jadi, lepaskan saja pion pusat dengan kuda F3. Itulah tadi kawan, kompensasi yang didapat dari gambit pertama yang dia tawarkan di lajur B. Sekarang petak pusat putih dipreteli oleh Pragnananda. Memang dalam posisi ini masih baik-baik saja putih, masih punya sedikit keuntungan kawan. Kuda caplok pion D5, kemudian pion A4, proteksi gajah, dan siap juga nanti jual beli kawan di petak pusat. Pion E6, buka akses gajah, juga support kuda di petak pusat. Pion E4, ada beberapa opsi kawan di sini, ada beberapa opsi bagi putih, yaitu amankan raja, mumpung bisa rokade. Langkah terkuat menurut engine. Kedua tadi dengan pion E4, ataupun juga kuda pukul kuda seperti ini, ambil balik oleh gajah. Nah, mungkin lanjut dengan kuda E5 atau rokade sekarang. Jika putih memilih rokade saat ini, maka hitam kemungkinan kuda akan melangkah ke petak B4. Nah, baru sekarang pion E4 bisa dilanjutkan, gajah E7, persiapan rokade. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Saya banyak bicara kawan di tahap pembukaan sebagai bahan belajar ya. Biasanya di middle game nggak terlalu banyak otak-atik. Soal pembukaan itu adalah ibarat pondasi rumah ya. Pondasi kalian kuat kawan, ya tentu permainan di middle game kalian malah lebih enak, nggak keteteran. Kalau pondasi kalian buruk, ya di middle game hancur, cepat roboh permainan kalian. Oke, dengan pion E4 di sini, nah kuda pukul kuda C3 artinya membuat langkah pengorbanan pion Wesleso. Gajah ambil pion E4, sementara Pragnananda unggul 1 pion. Dilanjut dengan langkah kuda ke E5. Lagi-lagi menawarkan pion kawan. Apa tujuannya kuda ini bersama gajah dan bersama menteri menyerang pion D7 3 kali. Jadi menteri mundur ke B7, pertahankan baris ketujuhnya dan tetap berkoordinasi dengan gajah mengincar petak G2. Sudah saatnya rokade. Cuma ya tetap ya bisa dipukul ya. Dipukul. Kalau dipukul seperti ini balasan ya tentu bergerak menteri ke H5. Ini juga ada ancaman kawan. Jangan khawatir juga, kalian bisa membuat ancaman-ancaman balasan. Di sini memilih menteri keluar ke petak H5, menyerang pion. Gajah G6. Kalau dengan pion G6 di sini kawan, maka menteri akan bergerak ke petak G4 saja. Kalau gajah ambil pion G2 di sini, maka ada benteng G1. Memang terlihat putih nggak bisa rokade ya, nggak nyaman sekali kawan. Nah, bisa dilanjut di sini. Menteri ambil pion B5. Bisa juga dikorbankan. Apakah kalian suka dengan cara seperti ini? Cukup merepotkan juga. Oke, banyak sekali opsi-opsi yang bisa diambil. Bisa kita otak-atik kawan dalam permainan kali ini. Nah, tadi gajah G6, kuda caplok. Gajah G6, menteri E4 cek. Raja sudah tidak bisa rokade sekarang. Kemudian pion F ambil kuda G6. Langkah bagus dari Pragnananda untuk coba usir menteri langsung. Menteri ke H3 diikuti dengan menteri F5. Opsi yang lain kuda ini segera dikembangkan. Bagus. Memilih dengan menteri F5. Lanjut Pragnananda. Menteri G3. Menteri bergeser ke E3 yang lebih kuat kawan. Oke, bergeser ke petak G3 saja. Ada kuda C6. Menteri C7. Ternyata idenya untuk hancurkan kuda ataupun mengincar petak D7 kalau kuda ini pindah. Ada menteri D5, gajah caplok kuda C6, ambil balik menggunakan pion. Jika menggunakan menteri, ya putih akan dengan senang hati melakukan pertukaran kawan. Ambil balik menggunakan pion, maka baris ketujuh ini terbuka lebar bagi gajah ataupun menteri Wesleso. Pion H4, gak berani ambil. Kenapa nggak berani ambil? Karena ada ide seperti ini. Benteng ini dikorbankan. Kalau diambil, menteri D1 checkmate. Benteng geser ke petak E1, maka gajah pukul gajah. Ambil balik oleh menteri, benteng F8. Raja hitam memang posisinya berada di pusat. Tapi coba lihat, benteng-benteng hitam menteri ini kawan lebih aktif ketimbang benteng-benteng putih atau menteri putih. Ya. Kita mempunyai keaktifan para perwira di posisi ini. Oleh karena itu, Wesleso ingin keluarkan bentengnya, kawan. Nggak melulu soal materi main catur itu. Positioning aktivitas perwira jauh lebih penting. Gajah E7 untuk blokade ya. Tetap ya, idenya kalau ambil pion dengan gajah, benteng ini siap diluncurkan.
Jadi benteng H3, kemudian benteng F8, menteri E5, menantang pertukaran. Langkah kuat lainnya, pion H5, menteri B7 kawan, ancam benteng. Oke, menantang pertukaran menteri kawan, dan Pragnananda diam saja, gajah F6. Biarkan pertukaran terjadi dan struktur pionnya kembali pulih, nggak bertumpuk lagi. Jadi menteri mundur ke E2, ada gajah D4. Kembali menawarkan pertukaran kawan, ada tekanan di sini. Gajah pukul gajah. Kalau dengan benteng gimana? Blokade dengan benteng. Ya, benteng pukul benteng, ambil balik dengan menteri, ya akan dirusak struktur pion kalian kawan. Jadi langsung gajah pukul gajah, struktur pion prak kembali pulih kawan. Dan coba lihat sangat bebas di lajur D. Harus berhati-hati pion nakal ini. Di sini pion H5, benteng F6, raja G1, raja F7, pion pukul pion. Ambil balik menggunakan pion H, bagus juga, tapi dia sedang mengincar petak G2. Dan ini membuat Wesley So salah langkah. Pion G3. Dengan benteng F3 cek, raja G8, dan coba lihat kawan. Hitam tidak bisa leluasa dorong pionnya lagi. Tapi memilih dengan pion G3, akses benteng bersama menteri tercut off kawan. Dengan leluasa Pragnananda dorong pion D3-nya. Menteri D2, ada benteng G4. Langkah bagus, geser kawan, ancam menteri. Pion A5, Wesley So nggak mau kalah. Benteng E4, sudah jelas siap nusuk ke baris kedua. Kemudian ada benteng ambil pion H7. Raja G8 bagus, dapatkan tempo serang benteng kawan. Benteng G4 menantang pertukaran tentu ditolak. Benteng E2 serang menteri. Menteri ke D1 sedikit lebih kuat kawan. Wesley So memilih ke petak C3. Kalau ke D1 ancamannya di sini. Bisa benteng F8 kawan mengincar pion ini. Ataupun ada ide seperti ini. Ada ide seperti ini. Nah, pertukaran. Ada ide seperti ini. Kalau pion dicaplok, kalian bisa bermain dengan menteri E1 cek. Ya, coba lihat. Menteri C3, pilihan dari Wesley So. Tetap kawal pionnya. Ada pion D2. Benteng D1, blokade. Kemudian benteng F8, menyerang petak F2. Ada benteng H2 bertahan. Wesley So dalam posisi sulit kawan. Menteri E4 tetap mengawal diagonal dan berikan dukungan bagi benteng E1 nanti. Kalau sekarang benteng pukul pion ini ya checkmate satu langkah. Kalau diambil oleh menteri ya dengan senang hati benteng menerimanya. Jadi dengan benteng F1 bertahan, benteng F3, menteri C5, benteng E1 dan Wesley So menyerah. Menyerah ya. Kalau kalian ingin melanjutkan game ini kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti apa? Anggap contoh kalian dorong pion ini, maka benteng pukul pion G3 cek bisa jadi. Nah, di sini benteng pukul benteng cek. Nah, bisa diikuti dengan menteri F3 cek, blokade dengan benteng atau dengan menteri terserah dan pion dipromosikan ya. Untuk jalur yang lain silakan kalian otak-atik sendiri ya. Kalian otak-atik sendiri. Oke, permainan luar biasa dari Pragnananda. Dari Pragnananda tadi kita bisa belajar bagaimana bermain Bengko Gambit yang bagus kawan ya. Lagi-lagi kompensasi yang didapat oleh Gambit adalah aktivitas perwira, ruang-ruang pengembangan perwira yang lebih cepat di sayap menteri. Dan tidak lama kemudian juga Wesley So mencoba korbankan pionnya untuk melakukan counterplay, cuma mampu diredam oleh Pragnananda. Oke, semoga bisa menghibur dan menjadi bahan referensi kalian di pembukaan Bengko Gambit. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.